wabarakatuh. Cek dulu bawahnya. Bagus ya. Langsung dimulai ya Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mohon maaf sebelumnya. Boleh diperkenalkan dulu Bapak namanya siapa, usianya berapa tahun dan alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misyanto, umur 62 tahun, tinggal di Cimpau, RT 1 RW 11. Jelas kalau Ibu jelas? Babe, ya tadi Kevin ceritakan kalau Babe punya diabetes itu benar dulu Babe. Betul. Emang dulu diabetesnya pernah mencapai berapa? Paling tinggi? Lumayan tingginya 572. Tinggi 572. Kayaknya di Cibinong ini pada tinggi-tinggi semua ya Maya. Sampai ada yang tidak terdeteksi, ada yang 800, ada yang 700, ada yang 570. Emangnya dulu Babe bisa punya diabetes nyampe 500 itu dulu gara-gara apa penyebabnya? Ya mungkin pola makan kita nggak dijaga kali ya. Tapi sebenarnya walaupun segitu istilahnya nggak ada keluar apa-apa saya sih tadinya. Tahu-tahu pas habis makan telur tuh kuningnya nggak habis separuh, cuma cuil doang. Begitu habis makan gendong jam-jam langsung tembus ini. Oh, ada ini benjolan langsung keluar di dengkul sama di ini. Baru di situ ketahuan punya diabetes. Ya, baru ketahuan saya langsung periksa ke klinik untuk masnya kan pas itu saya langsung pulang tuh hari Seninnya pulang langsung ke klinik sorenya diobatin kan ya, 2 kalinya diobatin, maksudnya 2 kali ke poliklinik. Yang pertama mah biasa aja, nggak dikasih apa-apa, obat biasa maksudnya. Kalau sakitnya cuma gitu dibilang gitu, kasih obat bisul. Yang kedua aja tahun gede gitu, jadi yang keduanya baru dicek, baru dicek 572. Ini baru ketahuan ya Maya, diperiksa yang kedua baru ketahuan dari bisulnya yang semakin besar ternyata punya diabetes mencapai 572. Itu Babe dulu pas sudah ketahuan punya diabetes yang dirasakan badan itu gimana rasanya Babe? Badan mah nggak ada rasa apa-apa, soalnya fisiknya masih kuat lah, fisiknya masih fit ya. Jadi kerja pun masih biasa, namanya kerja di lapangan kan malah bagus ya. Orang kerja kan di lapangan, kerja ngaspal ya, kadang-kadang betul trotoar, kadang itu kan kerja saya. Jadi keringetan terus, jadi nggak dirasa itu. Cuman kalau pas sudah nggak kerja lagi itu dirasa apa enggak? Ya pas saya kerja lagi sekarang yang terasa semua terasa. Pas sudah nggak kerja? Iya. Gimana rasanya di waktu itu pas sudah berhenti kerja? Ya rasanya lemas, terus pengen tidur dulu gitu. Lemas ya pengen tidur ya gitu. Kalau malam ngantuk apa enggak kalau malam? Kalau ngantuk cuma sudah tidur. Kalau pagi-paginya pengen tidur, Iya. kalau malamnya malah nggak bisa tidur. Ya susah tidur. Kenapa nggak bisa tidur Be kalau malam? Ya nggak tahu karena ya mungkin akibat diabetes tadi. Kalau boleh buat habis makan, dekluk aja pengennya gitu. Kalau habis makan itu? Ya. Nah, kalau diikutin maunya pengen tidur mulu habis makan, cuma kan karena kita masih bisa tahu caranya buat jaga ya karena sejam baru tidur sekarang gitu. Kalau sekarang kalau kemarin mau nggak gitu aja. Kalau dulu mah walaupun udah makan udah ngantuk udah langsung tidur aja. Ya apalagi kalau makan siang kan habis jam 12 kan langsung di kok juga tidur. Udah nggak ketahan itu Be. Ya salurannya tidur kan namanya di lapangan kan di mana aja. Salurannya tidur kan. Jam setengah jam udah enakan gas lagi gitu. Ya. Justru yang berbahaya itu ya seperti ini yang Maya habis makan dipakai langsung tidur itu tidak bagus untuk orang yang punya diabetes ya Maya. Awalnya mah waktu kerja nggak kerasa mah, terasa itu pas sudah nggak kerja, pas sudah pensiun baru mulai terasa sakit, lemesnya, ngantuknya. Kalau malam hari Babe mohon maaf pengen kencing-kencing nggak bawaannya? Wah kencing dulu bisa 5 kali 6 kali itu dari jam 11 tidur sampai subuh bisa 5 kali 6 kali saya kencing. Berarti kebangun terus dong itu Be? Nah, terus bisa tidur pules. Ya mungkin ini yang menjadi alasan kenapa setiap malam tidurnya tidak nyenyak karena bawaannya pengen kencing terus. Nah terus Babe sebelum datang ke KHL sudah berusaha berobat itu pergi ke mana aja waktu itu? Ya ke klinik, ya ke
ke puskesmas, ya urut namanya. Kita kan orang pekerja berat ya namanya, itu pengennya ya yang instan gitu, jadi pengennya yang cepet-cepet aja gitu. Ya paling ke klinik, ke urut gitu aja. Berarti minum obat dong, Be? Minum obat kalau klinik puskesmas kasih obat. Gimana setelah minum obat rasanya gimana? Ya setelah minum obat udah doang sementara. Setelah itu? Nah itu ya gitu. Jadi enaknya itu cuma sementara, ya Mbak ya. Setelah banyak kali minum berarti sakit lagi. Nah sehingga pada akhirnya Babe ketemu dengan center KHL. Tahu KHL ini gimana ceritanya, Be? Nah kan saya sering lewat ke stasiun, kita tahu. Nah saya kerja di Jakarta, jadi saya nganter anak ke stasiun tiap hari, jadi tahu. Coba-coba pengen baik, kita coba aja, kita enak ya udah. Tepuk, akhirnya bisa ketemu sama KHL. Tepuk tangan dulu dah. Mungkin ini petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Maya. Akhirnya bapak saya bisa pertemukan dengan center KHL. Berarti terapi di sini udah berapa lama Pak Bisanto? Udah setahun 2 bulan ini kalau nggak salah. Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Ya Maya. Awal pertama kali terapi reaksi yang gak enak gimana rasanya? Hasilnya ya banyak, pusing, pegel, buang gas, gatel gitu. Iya. Gatel ya Maya. Ada di sini pernah dapat reaksi gatel ada? Nah, kenapa bisa ada rasa gatal? Ada 2 Pak penyebabnya. Yang pertama bisa dari kita minum obat, yang kedua dari makan kita yang tidak bisa dijaga. Jadi obat sama makan yang tidak dijaga itu semua kotorannya itu akan dikeluarkan melalui lubang pori-pori, keluar bareng bersama dengan keringat. Makanya ketika keringatnya keluar, terus keringatnya sudah kering, timbullah yang namanya rasa gatal, dan itu disebut dengan yang namanya reaksi. Bagi Babe, walaupun ada reaksi, besoknya terdatang lagi. Datang kan udah dikasih tahu staf gurunya kalau mau ada reaksi gini, udah datang aja, terusin aja terapinya, ya terusin sampai sekarang. Tepuk tangan dulu dah. Dan sekarang semenjak datang ke KHL, diabetes yang tadinya mencapai 572, sekarang perubahannya gimana diabetesnya? Ya banyak banget sekarang, diabetesnya 136 sekarang. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dah. Itu beneran udah 136? Betul. Bulan kemarin saya ngecek. Baru bulan kemarin. Berarti ke badan rasanya gimana sekarang, Be? Sekarang badannya enteng, gak enak kayak dulu. Kalau ngantuk bisa ditahan. Sekarang sekarang mah. Terus kalau malam tidurnya gimana? Bisa nyenyak? Sekarang yang bangun tidur dari jam 11 sampai jam 3 jam 4 udah boleh bangun gitu. Nggak kebangun-bangun nggak? Enggak. Sekarang kencing paling sekali doang. Oh, tepuk tangan dulu dah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kira-kira bapak saya semuanya di rumah sakit apa di center KHL? Di KHL kira-kira dikasih obat atau tidak? Disuntik atau tidak? Tapi kenapa bisa ada perubahan? Karena aliran darahnya dilancarkan, tulang belakangnya diperbaiki menggunakan alat yang sangat luar biasa yang bahan dasarnya dari batu Superdana Ultra. Tepuk tangan dulu dong. Tapi ada pesan-pesan buat bapak ibunya, Be? Ya pesan-pesan untuk bapak ibu, terapinya yang rutin tiap hari, jangan bolong-bolong kalau bisa. Terus bawa teman, sanak saudara yang sakit diajak sini supaya kita bisa sehat bareng-bareng. Yang terakhir, Be, pimpinan KHL Mr. Son, Mr. Kim dan Mr. Lee, ada yang mau disampaikan? Mr. Son, Mr. Kim dan Mr. Lee, mudah-mudahan Binong mau berpanjang waktunya, jadi orang Binong bisa sehat bareng-bareng, sehat semuanya. Makin banyak pesertanya, makin banyak penggemarnya, jadinya bisa sehat semuanya. Amin. Boleh ditutup dengan salam Pak Bisanto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dah.